Film horor Indonesia memang sedang gencar-gencarnya tayang. Tidak hanya di bioskop, film horor lokal juga bermunculan di platform digital. Salah satunya adalah Rumah Kali Urang, sebuah film horor garapan Dwi Sasono dan juga Dondi Adrian yang mengangkat cerita urban legend yang terkenal di Yogyakarta. Bagaimanakah kisah seram dari film Rumah Kali Urang? Hayu, meluncur. Film dimulai dengan sebuah perjalanan 5 orang sahabat yang hendak pergi liburan. Mereka diantaranya adalah Rani, Brahma, Kinan, Aji, dan Ano. 2 perempuan dan 3 orang laki-laki. Di pertengahan jalan, kawasan daerah Kali Urang, ketika asik melakukan perjalanan, Ano meminta Aji untuk berhenti karena ia sudah tidak tahan lagi untuk buang air kecil. Brahma pun berniat memainkan Anom untuk meninggalkan Anom di sana dengan meminta Aji menjalankan mobilnya. Woi, prostat! Tunggu dong! Tunggu! Mereka semua pun asik bercerita dengan kebersamaan yang sudah lama tidak dirasakan. Rani, kamu kok diem aja sih? Aku kangen masa-masa kita seperti ini. Tetapi, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi itu menabrak sesuatu. Aji dan Anom turun untuk mengecek. Namun mereka pun tak melihat ada bekas tabrakan pada bumper mobil. Anom merasa panik karena ia yakin tadi mobil ini menabrak sesuatu. Nabrak apa sih? Tidak berselang lama, Kinan kebelet untuk buang air kecil. Ia meminta Brahma, yaitu pacarnya, untuk menemaninya melipir ke dalam hutan. Ayo, aku antar. Bram, aku kebelet nih. Rani pun keluar dari mobil dan berjalan ke depan. Lantas ia melihat sebuah kunci rumah di pinggir jalan itu. Lalu ia pun mengambilnya. Permisi. Tidak tahu sudah ada di mana. Mereka kira di dalam hutan terdapat WC umum. Brahma dan Kinan malah menemukan sebuah rumah yang teramat sangat besar di tengah hutan itu. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk, tapi ternyata tidak ada orang di dalamnya. Halo. Udah deh, gak apa-apa, aku tahan aja deh. Udah gak apa-apa. Di sudut kanan rumah itu terlihat ada penampakan sosok Mbak Kunti. Tetapi Brahma dan Kinan tidak mengetahuinya. Halo. Kemudian Brahma tetap mengantar Kinan ke toilet agar Kinan dapat buang air kecil. Kinan yang di dalam toilet merasa cukup merinding. Ia pun terus memanggil Bram, tetapi tak kunjung ada jawaban. Bram? Brahma? Ternyata Bram sedang berkeliling di rumah itu. Setelah selesai buang air kecil, Kinan keluar mencari Bram, yang ternyata Bram berada di lantai 2 rumah itu. Kinan yang takut berjalan pelan-pelan mencari Bram. Sementara itu, Rani, Aji, dan Anom menunggu Bram dan Kinan cukup lama. Mereka pun memutuskan berjalan menyusuri hutan untuk mencari Bram dan Kinan. Anom merasa Bram telah membuat liburan kali ini menjadi kacau. Kencing jauh banget. Harusnya di pinggir jalan aja, tahu nggak? Ya harusnya nggak ada kejadian kayak gini, Ji. Semoga gara-gara Bram. Dari arah belakang, Bram mengejutkan Kinan, dan Bram meminta Kinan untuk tetap di sana, lalu menciumi tubuh Kinan dengan penuh nafsu. Kinan pun sudah menahan Bram karena tidak enak melakukan adu gabrut di rumah orang. Tetapi Bram tidak dapat menahannya.
Bukannya nggak mau. Nggak enak di rumah orang, Bram. Aji, Anom, dan Rani tetap berjalan dan melihat rumah besar yang ada di sana. Mereka pun masuk juga ke rumah itu, lalu memanggil nama Kinan dan juga Brahma. Mendengar itu, Kinan meminta Bram untuk berhenti karena tidak enak apabila diketahui oleh temannya yang lain. Bram. Mungkin mereka numpang kencing di rumah itu. Di rumah itu, Aji memainkan sebuah alat musik yang mana suaranya seolah seperti memanggil sesuatu. Rani pun seketika merinding karena ada bayangan sosok tanpa kepala berjalan turun dari arah tangga. Dan ternyata itu adalah Brahma dengan kerah kemejanya. Udahan. Cepet amat. Kinan yang masih sendirian di atas mendengar suara aneh di dalam sebuah ruangan. Ia pun mulai merasakan hawa yang tidak enak. Lalu Kinan turun dan melihat anak-anak yang lain sudah duduk di meja makan. Terlihat mereka menyantap semua makanan yang ada di rumah itu. Mungkin ini disediain buat kita? Udah makan aja. Apa? Ketika semua orang asik mengobrol dan juga bercanda gurau, tetapi tidak dengan Rani. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di rumah ini, karena ternyata Rani adalah seorang anak IndiHome. Rani mengatakan rumah ini ada penunggunya. Brahma meminta Rani untuk menceritakan sosok yang ada di rumah itu. Lalu Rani menceritakan bahwa sosok itu tidak suka dengan keberadaan mereka. Sepertinya dia tidak suka dengan keberadaan kita di sini. Kemudian lagi dan lagi Bram menjahili Anom dengan cara mengejutkannya. Hal itu pun membuat Anom marah dan ingin keluar dari rumah itu. Namun tanpa diduga, rumah itu seketika terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. Kenapa sih kalian ini? Mau sampai kapan kalian kayak gini? Gimana kuncinya? Kunci apa, Ma? Kunci depan rumah. Kok kekunci? Kunci. Nggak ada yang kunci. Tetapi di tengah keributan itu, tiba-tiba terdengar suara orang berlari dan suara orang bernyanyi di lantai atas. Mereka pun diam 1000 bahasa dengan perasaan sangat ketakutan. Lalu mereka berjalan ke arah sumber suara. Anom yang takut mencoba memecahkan kaca jendela agar bisa keluar dari rumah itu. Tetapi kaca itu pun tidak dapat pecah seluruh dan kursi yang telah dibanting kembali ke tempat semula. Seketika badan Anom ditarik oleh sosok penunggu rumah itu. Lampu rumah tiba-tiba mati dan mereka ketakutan sambil mencari keberadaan Anom yang telah menghilang. Anom. Ketika menyalakan lilin di meja makan, ternyata makanan yang ada di sana adalah cacing dan hewan busuk. Anom. Dengan memanfaatkan cahaya korek api, Brahma dan Rani berjalan ke lantai atas untuk mencari Anom. Jantung mereka berdebar dengan kencang, diselimuti dengan perasaan takut. Mereka pun terus berjalan menyusuri suara yang didengar itu.
Brahma menemukan lilin dan menyalakan lilin tersebut. Mereka pun masih mencari di mana keberadaan Anom. Nom. Sementara itu, Kinan yang di lantai bawah melihat sosok Anom dengan keadaan yang shock, merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu Kinan menjerit ketakutan dan menangis histeris. Brahma lalu membentak Kinan untuk diam dan jangan menangis berlebihan. Kenapa? Kenapa? Kamu tahu situasi kita sekarang lagi kayak gimana? Jangan memperburuk dan jangan bilang bukan-bukan. Terus aku nggak tahu. Nggak mungkin, Kinan. Pokoknya benar aku. Diam! Diam! Kamu nggak usah ikut campur. Dia perempuan, Bram. Rani pun mengetahui bahwa semua yang terjadi di rumah ini memanglah di luar nalar. Semua yang ada di rumah ini tidak masuk akal. Terus Anom gimana? Gak ada yang boleh keluar sebelum Anom ditemukan. Aji dan Brahma tetap berusaha untuk mencari Anom yang menghilang begitu saja. Bram mengajak Aji untuk mengecek ke ruangan lain dan membuka pintu yang ada di sana. Mereka pun berjalan masuk dan Aji membuka lemari yang ada di ruangan itu. Lalu, Bram mendengar suara aneh dan memanggil-manggil Aji, tetapi Aji sudah tidak ada di sana. Brahma kemudian turun dari tangga, tetapi ia berhalusinasi melihat jika Kinan dan Aji sedang berciuman selur. Lalu ia seketika memukul Aji. Setelah kejadian itu, Brahma meminta untuk berpisah supaya Aji dan Kinan tidak berdekatan. Ia pun akan pergi bersama Kinan, sementara Aji bersama dengan Rani, dan mereka kini berpisah. Mungkin aku ciuman sama Aji di situasi kita lagi kayak gini. Aku nggak pernah ciuman sama Aji. Aji pun berkeluh kesah kepada Rani, tetapi Rani tidak menghiraukan itu karena kondisi saat ini tengah mencari keberadaan Anom. Beberapa lama kemudian, terdengar suara teriakan yang sangat keras. Anom. Bram kemudian menyuruh Kinan untuk tinggal di kamar dan meminta kunci pintu dengan rapat-rapat dan jangan dibuka, sementara ia akan mengecek suara teriakan itu. Kamu tunggu di sini. Brahma jangan. Kunci pintunya. Di sisi lain, Rani dan Aji menyalakan lilin di sudut-sudut ruangan. Lalu mereka pun ditampakkan oleh sesuatu pada dinding di ruangan itu. Begitu pula dengan Brahma yang mulai diganggu oleh sosok penunggu rumah itu. Rani dan Aji berlari ketakutan. Sementara Brahma menantang penunggu rumah itu dengan berkata tidak takut apa-apa. Dan penunggu rumah itu pun murka, lalu menjerit membuat Bram terjatuh dari tangga. Keluar kalian! Keluar! Aku nggak takut sama kalian!
Rani tak berhenti menangis karena ia sangat ketakutan. Mendengar suara keributan dari luar, Kinan akhirnya keluar dari kamar tersebut dan menghampiri Bram yang sedang terluka di sana. Kita keluar dari sini bareng-bareng ya. Aku yakin Bram kita bisa keluar dari sini. Bram meminta maaf karena ia tak dapat mengeluarkan Kinan dari rumah itu. Kamu kenapa? Aku minta maaf, Kinan. Aku nggak bisa keluarin kamu dari rumah ini. Kinan pun berteriak kepada penunggu rumah Kaliurang, "Jika ingin membunuh kami, bunuh saja. Jangan mempermainkan kami seperti ini." Kita keluar dari sini bareng-bareng ya. Aku yakin. Mau apa kalian? Kalian mau bunuh kami? Bunuh sekarang! Jangan permainkan kami kayak gini. Di sisi lain, Aji dan Rani yang berdiam di kamar terlihat hanya terdiam karena mendengar suara alat musik di bawah ranjang kasur. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi, yaitu Aji dan Rani terpisah seperti di alam lain. Haji, Rani bisa melihat kejadian yang lalu di rumah tersebut. Ternyata seluruh rumah itu dulunya dihuni oleh sebuah keluarga. Namun mereka semua tewas karena dibunuh oleh komplotan perampok. Sementara itu, Kinan telah kerasukan. Ia datang kepada Bram dengan membawa pisau. Ia yang telah dikendalikan tak bisa berbuat apa-apa. Kinan kemudian menusukkan pisau itu ke tubuh Bram. Lalu menusukkan pisau itu ke dadanya Bram, sehingga Bram pun tewas secara mengenaskan. Rani masih menangis karena melihat semua foto keluarga yang telah dibunuh massal. Dan ia menyadari bahwa kunci yang ia temukan di jalan tadi menghilang begitu saja. Dan tiba-tiba kuncinya sudah ada di peti yang ada di hadapannya, yang kemudian terbuka sendiri. Lalu Rani membuka peti tersebut, yang mana isinya adalah tengkorak korban pembunuhan di rumah tersebut. Di sisi lain, Kinan mulai sadar. Tubuhnya pun tidak dapat digerakkan dan ia diarahkan masuk ke dalam sebuah lemari dan dikurung di sana. Kinan tak dapat keluar lagi. Kemudian terdengar suara jeritan Kinan yang ditusuk di dalam lemari itu sampai ia tewas. Sedangkan Aji juga tewas lur karena tubuh Rani sempat diambil alih oleh arwah penunggu rumah itu. Sehingga Aji meninggal dalam keadaan tergantung. Rani pun menangis bersedih karena hanya dirinya yang selamat dapat keluar dari rumah Kaliurang tersebut. Ia mengingat kenangan di mana awalnya mereka dengan rasa bahagia dapat berlibur bersama, tetapi nahas malah berujung seperti ini. Rani pun telah tiba di jalan di mana mereka berada sebelumnya. Dan film pun berakhir.